Jakpro dengan pihak FEO bahwa PT Jakpro berkewajiban membayar kekurangan dana commitment fee sebesar 5 juta pound sterling. Ditambah 10% revenue pada tahun 2023 dan asumsi biaya variabel penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E sebesar 1,239 miliar dari dana non-APBD DKI Jakarta. Formula E adalah salah satu di mana kebijakan tidak dirancang dengan baik, ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian akhirnya semua dipaksakan, dan ini sekarang akhirnya larinya adalah bagaimana pendetilan. Jadi ini kalau dilihatlah, ini adalah teknik negosiasi pemerintah ketika nggak bisa lagi menanggapi isu Formula E yang ini tidak mengalami keberhasilan yang seharusnya. Lalu ada juga persoalan Formula E. Menurut PSI, renegosiasi ajang balap mobil listrik itu tidak transparan. DPRD tidak pernah dilibatkan dan tiba-tiba saja ada hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa PT Jakpro masih harus bayar kurang lebih 90 miliar rupiah kepada Formula E. Jadi Lur, menurut hasil audit BPK PT Jakarta Propertindo atau singkatan dari Jakpro itu Lur, ternyata mereka masih kudu bayar buat biaya komitmen fee, mereka masih harus bayar 90 miliar Lur. Jadi dulu kan kita dibilangnya kalau komitmen fee Formula E itu 560 miliar dan sudah dibayar lunas. Ternyata itu bohong Lur. Iya, ternyata itu bohong dan sekarang ketahuan sama BPK. KPK libatkan BPK di kasus Formula E. Nasdem Anies Baswedan sumbang 5 WTP untuk DKI. Pengusutan kasus Formula E terus bergulir. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menemukan dugaan kerugian negara. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi keterlibatan BPK dalam mengusut kasus Formula E. Pasalnya Capres usungkan partainya Anies Baswedan menjadi salah satu pejabat yang dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Menurut Ali, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies secara berturut-turut telah menyumbangkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima opini WTP dari BPK 5 kali berturut-turut sejak 2017. Terakhir, DKI Jakarta menerima opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2021. Ali menjelaskan WTP yang diterima Anies dan jajarannya di pemerintah provinsi menunjukkan nihilnya penyimpangan maupun maladministrasi di DKI Jakarta. Opini WTP dari BPK tersebut menjadi pedoman Nasdem untuk meyakini jika tidak ada pelanggaran dalam gelaran Formula E. Ali menegaskan partainya enggan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terhadap Anies Baswedan. Adapun keputusan mendadak untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres murni merupakan keputusan politik yang harus dijalani oleh Nasdem. Koordinasi KPK dengan BPK dibenarkan oleh Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut koordinasi ini untuk mengusut kasus Formula E. Alex mengatakan koordinasi itu dilakukan pada Jumat 30 September 2022. Alex enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun dia mengatakan audit yang dilakukan BPK pada dasarnya hanya menemukan fakta adanya dugaan kerugian negara. Menurutnya, audit BPK tidak sampai menyimpulkan siapa pelaku yang merugikan negara tersebut. Sebelumnya, dalam laporan koran Tempo bertajuk Siasat Firly Menjerat Anies edisi Sabtu 1 Oktober 2022, sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis untuk menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri disebut berkali-kali mendesak Satuan Tugas Penyelidik agar menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan kendati masih minim bukti. KPK disinyalir meminta BPK mengaudit kerugian negara dalam menyelenggarakan Formula E. Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut. Firly Bahuri ganyang korupsi, selamatkan bangsa dan negara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Hari ini disampaikan Firly Bahuri terkait peringatan peristiwa berdarah 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Firly mengatakan banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firly, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat. Salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika di Indonesia. Penanganan laten korupsi sama dengan penanganan komunis. Penanganan korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang KPK lakukan.
Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM. Firly Bahuri menegaskan penanganan bahaya laten korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya, sama halnya dengan penanganan bahaya laten komunis. Purnawirawan polisi ini mengatakan bahwa bahaya laten korupsi pergerakannya mirip dengan bahaya laten komunis. Menurutnya, pengentasan bahaya laten korupsi memerlukan peran aktif dan konsistensi nasional dari seluruh eksponen bangsa dan negara agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, tepat, cepat, terukur, dan efisien. Menurut Firly, tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang dilakukan KPK. Dia mengingatkan bagi siapa saja yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi, maka seharusnya bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. KPK tidak segan untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat ke Gedung Merah Putih KPK untuk diproses lebih lanjut. Terkait peringatan G30 SPKI, dia mengatakan momen itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk merapatkan barisan, bahu-membahu dan terus menggelorakan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan NKRI dalam menumpas laten korupsi. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang seyogianya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. Dan ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya hingga diproses sampai ke meja hijau, tempat pembuktian dan pencari keadilan. KPK dan aktivis Papua minta Lukas NMB stop provokasi rakyat Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Gubernur Papua Lukas NMB tidak memprovokasi masyarakat supaya tidak memperkeruh suasana. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memaparkan bahwa penanganan perkara Lukas NMB murni tidak lanjut atas laporan masyarakat. Dia menyayangkan dugaan adanya pihak-pihak yang membangun opini agar saksi maupun tersangka menghindari pemeriksaan KPK. Sebelumnya, Lukas NMB tidak menghadiri agenda pemeriksaan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, 26 September 2022. Lukas sedianya diperiksa sebagai tersangka pada hari ini. Pemeriksaan pada hari ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Lukas mangkir pada panggilan pertama dengan alasan sakit. Dia meminta lembaga anti rasuah untuk memahami kondisi Lukas dan mengajak KPK untuk itu membuktikan kondisi kesehatan Lukas di rumahnya di Papua. Dikatakan Lukas hanya bisa diperiksa di rumahnya. Dia pun siap memberikan perlindungan apabila dokter dari KPK mau memeriksa Lukas di rumahnya. Sementara itu, aktivis Papua Charles Kausai meminta Gubernur Lukas NMB berjiwa besar untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Mantan tahanan politik kasus pengibaran bendera bintang Kejora di depan Istana Merdeka itu berharap perlu pendekatan persuasif terhadap kelompok massa yang menghadang. Charles berharap proses penegakan hukum berjalan baik tanpa mengorbankan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Pada kesempatan sebelumnya, tokoh pemuda Papua Martinus Kasuai mendukung upaya KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas NMB. Sekretaris Barisan Merah Putih itu menyatakan kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi atau kriminalisasi. Martinus menegaskan di Indonesia tidak ada masyarakat yang kebal hukum meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan.